Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama biografi Haji Hasan Gippo yang merupakan salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau bernama asli Hasan Basri, namun kerap disapa dengan panggilan Hasan Gippo. Beliau dilahirkan di Kampung Sawahan pada tahun 1869, tepatnya di Jalan Ampel yang kini menjadi Jalan Kalimas Udik. Beliau merupakan keturunan keluarga besar dari marga Gippo, sehingga nama Gippo disematkan kepada nama belakang Hasan Basri. Nama Gippo sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Sagipodin, dari bahasa Arab Sakifuddin atau Sakof yang bermakna pelindung. Secara garis keturunan, apabila dirunut, beliau merupakan seorang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Kiai Haji Mas Mansur atau dikenal dengan KH Mas Mansur dari kelompok Muhammadiyah, yang masih keturunan dari Abdul Latif Gippo yang merupakan salah seorang dari marga Gippo yang terkenal. Dari beberapa keterangan tersebut bisa ditarik pemahaman bahwa keturunan Sakifuddin mempunyai akar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Bahkan apabila ditelusuri dari silsilah keluarga, didapati bahwasanya beliau Hasan Gippo merupakan generasi kelima dari dinasti Gippo. Ayahnya bernama Haji Marzuki, kakeknya bernama Haji Alwi, buyutnya bernama Haji Turmuzi. Hasan Basri atau Haji Hasan Gippo merupakan seorang yang terlahir dari kalangan ekonomi yang sangat mapan. Beliau mengenyam pendidikan ala Belanda tanpa mengesampingkan pendidikan kepesantrenan. Jiwa-jiwa santri yang juga mendarah daging dalam urat nadinya merupakan buah dari pendidikan yang digelutinya sejak masih kecil. Terbukti kepemimpinan ekonomi di kawasan bisnis Pabean masih dijabat oleh dinasti Gippo hingga masa jabatan Haji Hasan Gippo di kalangan Nahdlatul Ulama. Lebih lanjut, penunjukan Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tansfidiyah Nahdlatul Ulama pertama mendapati perlakuan khusus seperti halnya terbentuknya Nahdlatul Ulama pada saat itu. Pasalnya, sosok Haji Hasan Gippo merupakan sosok yang limited edition, di mana beliau menguasai ilmu umum yang didapatinya selama mengenyam pendidikan Belanda. Dan juga beliau terkenal sebagai satu-satunya orang dari komunitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang cakap dan terampil dalam membaca dan menulis tulisan Latin ala Belanda saat itu. Beliau pun akrab dengan masyarakat di sekelilingnya. Pemilihan Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tansfidiyah mulanya berawal dari musyawarah kecil pembentuk pengurus Nahdlatul Ulama yang hanya melibatkan sebagian tokoh-tokoh dari Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar yang semuanya berasal dari Surabaya. Dalam forum tersebut disebutkan nama Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tansfidiyah yang pertama untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Meskipun pada masa itu Nahdlatul Ulama masih membentuk embrio, di mana tokoh utama yang menjadi Rois Syuriah NU adalah Kiai Haji Said dari Paneleh, Surabaya. Sementara itu,
Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dipilih sebagai Rais Akbar Hufbestur Nahdlatul Ulama atau disingkat HBNU dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Khatib Am pada saat itu. Haji Hasan Gippo menjabat kurang lebih 3 tahun hingga Muktamar ketiga di Semarang. Beliau kemudian digantikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur dari Sawah Pulo, Surabaya. Sebagai Ketua Tanswidiyah, beliau bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil menunjukkan jati diri Nahdlatul Ulama sebagai gerakan sosial yang lebih dari sekedar usaha mempertahankan tradisi dari serangan kaum modernis pada saat itu, terutama serangan yang terjadi di Surabaya pada tahun 1910-an yang didalangi oleh pedagang Minangkabau bernama Fakih Hasyim. Beliau bersama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahu-membahu untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang sangat peduli akan budaya dan tradisi Nusantara. Haji Hasan Gippo selain menjadi aktivis pergerakan, juga menjadi seorang pedagang yang tinggal di kawasan elit Surabaya. Hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Wahab, yang mana beliau menjadi pengantar sekaligus teman akrab Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah selama menemui para aktivis pergerakan di Surabaya seperti HOS Cokro Aminoto, Dr. Sutomo, yang merupakan orang-orang terkenal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sanalah peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Haji Hasan Gippo dikenal luas sebagai salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan. Haji Hasan Gippo berkenalan dengan Presiden Soekarno, Kartosuwiryo, Muso, SK Trimurti yang juga masih merupakan murid dari HOS Cokro Aminoto. Karenanya beliau juga terlibat sebagai seorang aktivis yang merencanakan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Haji Hasan Gippo juga terkenal sebagai seorang yang sangat energik, cekatan, dan pemberani. Hal itu terbukti ketika beliau melabrak langsung seorang Muso, tokoh PKI dedengkot komunis yang sangat membangga-banggakan ideologinya sebagai penganut ateis. Haji Hasan Gippo bahkan mengajak Muso untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan berdiri di atas rel kereta api hingga datangnya bantuan dari Tuhan mereka. Namun tantangan tersebut tidak ditanggapi oleh Muso yang memang tidak percaya akan adanya Tuhan. Demikianlah perjalanan panjang dan syarat hikmah dari seorang pejuang kemerdekaan, Haji Hasan Gippo. Beliau harus menghentikan perjuangannya karena dipanggil Sang Maha Kuasa pada tahun 1934 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sunan Ampel dalam pemakaman khusus sebagai bagian dari keluarga Sakibuddin. Rahimahullah Haji Hasan Gippo.